Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah semua, Ana akan mencoba berbagi teknik atau langkah-langkah dalam membuat Google Form. Yang pertama, Ustazah harus dulu masuk ke akun Google Drive milik Ustazah semuanya. Setelah itu nanti Ustazah silahkan ya, setelah masuk ke akun Google Drive milik Ustazah semuanya, Ustazah tinggal klik tulisan baru, kemudian pilih yang lainnya, kemudian pilih yang Google Formulir. Setelah itu nanti kita akan diarahkan ke halaman baru yang tampilannya sabar, loadingnya cukup lama ya. Tampilannya akan seperti ini. Untuk bagian paling atas ini kita isi dengan judul, atau mungkin akan kita tulis dengan karena kita biasanya menggunakan Google Form ini untuk soal, maka ini bisa kita tulis dengan soal, kita contohkan dengan soal TIK kelas 8. Deskripsinya, kerjakan soal ini dengan jujur, contoh ya. Setelah itu biasanya dalam Google Form, sebelum anak-anak nanti kita arahkan untuk mengerjakan soal, kita minta anak-anak untuk mengisi nama dan juga kelas. Untuk membuat anak-anak bisa mengisi namanya, kita klik tanda tambah di sebelah kanan atas, kemudian kita buat di sini misalkan tulis nama lengkap. Optionnya tetap kita buat dengan jawaban singkat. Kemudian bagian bawah ini kita klik wajib diisi, agar nanti ketika anak-anak tidak mengisi, maka soal ini belum bisa disubmit atau belum bisa dikirim. Kemudian setelah nama kita klik satu lagi tanda tambah untuk tempat mengisi kelas. Nah, supaya jenis hurufnya kapital semua atau tidak berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain, kita bisa menggunakan yang pilihan ganda. Jadi opsi 1 ini kita buat misalkan 8A tambah opsi, kita tulis kelas selanjutnya 8B, dan juga selanjutnya 8C, kemudian 8D. Kalau Ustazah mengajar di seluruh kelas, nanti bisa dipilih, silakan buat dengan suka-suka. Kemudian di bagian bawah tetap kita hidupkan wajib diisinya. Setelah itu kita tambahkan satu kali lagi untuk tempat mengisi token. Misalkan di sini masukkan token. Nah, untuk memasukkan token ini kita pilih yang jawaban singkat. Kemudian di bagian ininya tetap wajib diisi, kemudian bagian sininya pilih yang validasi respon, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita ganti dengan teks saja. Nah, ininya berisi, teksnya ini adalah token yang akan kita berikan kepada anak-anak nanti. Misalkan TIK bisa 8154. Kemudian ketika anak-anak nanti salah mengisikan token, pesan apa yang akan muncul? Nah, bagian ini adalah wajib untuk diisi, karena ketika bagian ini tidak diisi, maka nanti tokennya akan bocor, akan langsung ditampilkan oleh sistem gitu ya. Jadi ini tetap kita isi, misalkan maaf, token yang antum masukkan salah. Setelah itu kita, nah supaya nanti halamannya berpindah, jadi halaman pertama nanti cukup sebatas nama lengkap, kelas, dan juga token, sedangkan soal itu akan masuk ke halaman kedua. Untuk dia nanti berpindah ke halaman kedua, setelah masukkan token ini, kita klik yang tambahkan bagian. Nah, seperti ini, sehingga nanti untuk soal ini akan masuk ke halaman yang kedua. Bagian tanpa judulnya apa? Mungkin ini bisa kita buat sekali lagi, mungkin soal TIK kelas 8.
Kemudian di sini pertanyaannya baru kita masuk soal yang bisa pakai nomor atau bisa tidak sesuai dengan keinginan dari ustazah. Contoh yang pertama, perangkat lunak yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa mesin. Perangkat lunak yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa mesin yang hanya dikenal oleh komputer disebut. Ini soalnya, kemudian optionnya ini bisa kita tulis di bawah, misalkan A ini adalah aplikasi, kemudian tambahkan opsi B sistem operasi, kemudian C Microsoft Word, kemudian yang D Microsoft Excel. Nah, jika sudah seperti ini, ustazah bisa menambahkan kunci jawaban. Oke, sebelum kita lanjutkan ke sini, ada yang lupa tadi tertinggal. Ustazah klik dulu setelan di bagian atas sebelah kanan, kemudian di bagian kuis, klik jadikan ini sebagai kuis sehingga kita bisa memunculkan kunci jawaban di sananya nanti. Nah, di bagian rilis nilai, apakah nanti anak-anak akan melihat langsung atau tidak? Jika tidak, maka kita klik yang bagian nanti setelah peninjauan manual. Kemudian di presentasinya pesan konfirmasi setelah anak-anak nanti selesai mengerjakan. Mungkin kita buat terima kasih sudah mengerjakan soal dengan baik. Selanjutnya di bagian umum, ketika kita tidak ingin memunculkan alamat email, ininya bisa kita hilangkan checklistnya. Nah, perlu masuk ini perlu kita checklistkan batasi ke 1 tanggapan supaya nanti anak-anak ataupun siapapun yang ingin masuk ke link ini cukup hanya 1 kali saja, tidak perlu berkali-kali. Jadi klik simpan. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal. Maka di sini akan muncul kunci jawaban. Nah, kita pilih kunci jawabannya. Misalkan perangkat lunak yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa mesin yang hanya dikenal oleh komputer disebut. Misalkan jawabannya adalah B, ini sebagai kunci jawaban. Nah, untuk poin ini tergantung dari jumlah soal yang ustazah buat. Kalau soalnya 10, berarti ketika nanti poin tertingginya 100, berarti 1 poin. 1 soal itu poinnya adalah 10. Kemudian klik selesai. Nah, untuk lanjut ke soal berikutnya, ustazah klik simbol double kertas seperti ini atau duplikat tanda copy ya, seperti ini. Nah, bentuk soalnya nanti boleh buat yang baru, kemudian diedit juga kunci jawabannya dan lakukan hal yang sama. Nah, jika yang ini sudah selesai, selanjutnya, nah bagian ini tetap semuanya harus diklik, wajib diisi agar anak-anak nanti tidak ada yang dilewatkan dalam pengisian soalnya. Jika soalnya sudah selesai, jika ustazah ingin mengedit bagian depannya, ustazah bisa klik yang sesuaikan tema. Misalkan bagian atas ini akan kita buat gambar supaya tampilannya lebih menarik. Nah, temanya banyak di sini, kantor dan sekolah, ilustrasi dan lain-lain. Kita contohkan mungkin tampilannya akan seperti ini. Bagian atas dari lembar yang akan kita bagikan nanti. Nah, akan muncul seperti ini. Atau kalau ustazah sudah punya gambar sendiri, maka ustazah bisa memilihnya di komputer atau gambar apa yang ingin ustazah masukkan di bagian atas tersebut. Seperti ini, kita cari dulu gambarnya.
Kita cari di dokumen gambar apakah yang akan kita masukkan. Jeng 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 jeng. Oke, tidak ada di download. Oke, kita atur, selesaikan. Kira-kira gambar apa yang akan muncul? Oke, seperti ini ya. Setelah itu backgroundnya bisa kita edit, suka-suka kita warnanya mau seperti apa. Gaya fontnya juga supaya tidak monoton, saudara bisa pilih huruf yang memang kira-kira oke, kita pilih yang ini saja supaya anak-anak tidak bosan melihat dengan jenis font yang itu-itu saja. Selanjutnya setelah ini selesai, jika ustazah ingin memberikan limit waktu dengan link yang dibagikan, ustazah bisa klik pengaya. Nah, di sini semuanya sudah ada atau form limiter. Ustazah bisa mengklik yang set limit. Di set limit ini kita bisa memilih bagian mana yang mau kita batasi. Misalkan di sini kita pilih yang tanggal dan waktu, date and time. Nah, kapan soal ini akan selesai? Misalkan kalau akan di-share besok, berarti kita buat di sini tanggal 15 April 2020. Waktunya jam berapa? Mungkin kita sepakati jam 11 siang. Nah, jadi waktu soal ini akan berakhir, jam 11 ya. Jadi soal ini akan berakhir ketika sudah jam 11 siang besok. Kemudian kita klik set, kemudian save and enable. Maka secara otomatis ketika jam 11 siang besok, link ini tidak akan bisa lagi dibuka oleh siapapun kecuali admin yang membuat link ini. Mungkin itu untuk sementara yang bisa Ana jelaskan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.